Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang saya muliakan, terutama keluarga saya dan sahabat-sahabat karib saya dimanapun engkau berada. Wahai manusia-manusia yang saya sebutkan tadi, termasuk diri saya pribadi, di mana dunia ini dipenuhi dengan hiasan di mana hiasan tadi menipu daya kita, membuat kita lupa akan kampung kita yang sebenarnya. Kampung kita sebenarnya adalah kampung akhirat. Nah, di kampung akhirat ini kita harus melalui alam kubur yang dinamakan alam barzakh. Kenapa dinamakan alam kubur? Karena kita semua rata-rata kalau kita meninggalkan dunia fana ini dikubur. Jadi disebut alam kubur, sebenarnya alam barzakh. Nah, alam barzakh ini antara ibaratkan Suramadu, kita ada di tengah-tengah lautan. Bisa melihat Madura, bisa melihat Surabaya. Itulah alam barzakh. Nah, ketika kita tertipu, terpedaya akan manisnya dunia fana, akan tipu daya muslihatnya, yakni nafsu, dunia fana, sama setan yang selalu mengganggu kita. Setan di sini adalah jin yang kafir. Jin itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam Al-Qur'an disebutkan wa khuliqal insa wal jin illa liya'budun. Tidaklah Allah taala menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk ibadah. Tapi kenapa dinamakan setan? Karena setan itu jin yang kufur, murtad, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setan itu musuh kita. Nah, ketika dunia ini telah menipu daya kita, maka itulah penghambat kita untuk menuju alam barzakh. Nah, di mana akhir hayat merupakan awal kehidupan di alam barzakh. Ketika kita tertipu daya akan dunia fana ini, maka sampai mati akan terbawa dunia. Yang mana yang Rasulullah harapkan kita mati membawa iman Islam serta kelapangan dada, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang dicintainya, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah engkau kepadaku, kata Allah. Irji'i ila rabbiki radiyah, sedangkan Allah ridho, engkau ridho juga. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau kepada surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana surga itu nikmatnya tidak bisa disebutkan oleh angan dan pikiran atau rekayasa belaka. Nah, itu teman-teman, kita berharap supaya husnul khotimah di akhir hayat kita mati, kita meninggalkan dunia fana ini dengan tenang. Gimana supaya kita meninggalkan dunia ini secara tenang? Yakni satu, menganggap bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Jangan terlalu ambil sampai masukkan ke dalam hati kita, sekedar di genggaman tangan saja, jangan sampai ke genggaman hati. Kita ini manusia yang berlumuran dosa, di mana dosa itu bisa mengunci dan bisa tidak mengunci.
dosa-dosa yang mengunci ketika masuk ajal kita mau mati meninggalkan dunia fana ini, maka yang tertimbun di dalam hati kita dan kehidupan kita untuk meninggalkan dunia ini menuju ke alam barzakh tadi, yakni masih apa ya istilahnya, bergelantungan hati kita untuk masih mau hidup di dunia ini. Itu yang mengunci, salah satu yang mengunci kita, dosa-dosa yang mengunci kita ini. Untuk siapapun yang berdosa maupun apapun, tapi dia matinya tenang, dapat ridho, dapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat dosa-dosa tadi, melainkan dapat rahmat oleh Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga matinya dengan pasrah untuk meninggalkan dunia fana ini. Nah, apa kenapa bisa sedemikian? Karena disebutkan la yadkhulul jannata bi fi'lihi illa bi rahmatillah. Tidak akan masuk orang itu kepada surgaku, kata Allah, illa bi rahmatillah, kecuali ma'unah, pertolongan atau kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, sholat kita, puasa kita, dosa-dosa kita itu tergantung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sembahyang tiap hari tapi tidak dapat rahmatnya Allah, maka sia-sia. Meskipun kita berdosa setiap hari tapi dapat rahmatnya Allah, itulah orang yang beruntung. Sebab kita tidak ada yang tahu rahmat Allah itu dikasih ke siapa saja. Karena maka dari itu, janganlah berputus asa orang yang berdosa, dan janganlah sombong orang yang suka ibadah. Itu karena ibadah dan dosa itu yang kaprah, yang biasanya bahwasanya orang yang ibadah itu masuk surga, dan kebanyakan orang yang bermaksiat itu masuk neraka gitu. Jadi intinya, ambil kesimpulan dari tadi, jika kalian dalam keadaan berdosa jangan putus asa, dan jika kalian berada dalam ketaatan jangan bersombong diri. Dan ketika gimana cara menyikapinya? Bertaubatlah dikala, jangan berputus asa dengan cara bertobat setiap hari. Dan yang suka ibadah, kita jadikan jadi ahli ibadah, jangan berputus asa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu akhir hayat kita itu seperti apa. Nah, sedemikian teman-teman, semoga bermanfaat video yang singkat ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.